Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat RSNO dimanapun berada, jumpa lagi dengan YouTube RSNO Tuban dalam segmen ngaji ngopi, ngatur jiwa, ngolah pikir, noto ati tradisi santri. Ngopi riyen nggih. Sobat RSNO rahimakumullah, dimanapun berada, semoga dirahmati Allah. Kita lanjutkan pembahasan kita ya. Selanjutnya, ayyuhal walad, duhai anakku, malam ya'mal la tajid ajra. Duhai anakku, wahai anakku, malam ya'mal, selama kamu tidak beramal, lam yajid ajra, maka kamu tidak akan mendapatkan pahala. Ya, nah di sini bahasan yang kemarin. Jadi orang itu berapa banyak ilmunya, kalau tidak diamalkan dia tidak mendapatkan apa-apa. Malah dia akan mendapatkan pertanyaan yang lebih berat nanti. Hisabnya lebih berat. Ya. Jadi tidak akan memperoleh apapun ketika ilmu itu tidak diamalkan. Dan kemarin juga kita bahas mengamalkan dengan penuh keikhlasan. Di sini diceritakan ya, hukiya anna rajula min bani Israil. Diceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki dari Bani Israel, di mana laki-laki ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 70 tahun. Terus beribadah kepada Allah tanpa maksiat dan tanpa sedikit pun waktu terlewatkan tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Setiap hembusan nafasnya ini selalu diiringi dengan ingat kepada Allah. Matanya, tangannya, kakinya tidak pernah dibuat maksiat. Semuanya untuk ibadah kepada Allah. Bersungguh-sungguh ya, penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala selama 70 tahun. Saking hebatnya orang ini, maka Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan hal tersebut, hamba ini tadi, kepada malaikat. Ya, Allah ingin menunjukkan hal tersebut kepada para malaikat. Maka kemudian Allah taala mengutus satu malaikat, di mana malaikat ini diutus oleh Allah untuk mengabarkan, memberikan kabar kepada ahli ibadah ini. Apa yang akan dikabarkan? Malaikat itu diberi perintah, kabarkan pada ahli ibadah itu bahwa ia beserta ibadahnya tidak pantas masuk ke dalam surga. Bayangkan ya, dia dan ibadahnya tidak pantas untuk masuk surga. Lalu datang malaikat ini pergi menemui ahli ibadah tadi, menyampaikan ya, apa yang disampaikan Allah kepadanya. Wahai si hamba, si ahli ibadah ya, Tuhanmu mengatakan bahwa dirimu dan ibadahmu selama 70 tahun yang luar biasa tanpa maksiat, tanpa sedetik pun terlewatkan. Setiap hembusan nafasmu mengingat kepada Allah ya, apapun yang kamu lakukan sebagai bentuk ibadah pada Allah dengan sungguh-sungguh itu, kata Allah, itu semua tidak akan menjadikan dirimu dan ibadahmu itu layak untuk masuk ke dalam surga. Ternyata apa yang terjadi ketika diberi kabar seperti itu, disampaikan kabar itu kepada ahli ibadah tadi, maka ahli ibadah tersebut berkata, ya, saya diciptakan Allah adalah untuk beribadah,
bukan untuk masuk surga, maka sudah seharusnya saya harus beribadah kepadanya. Ini jawab ahli ibadah tadi. Orang ahli ibadah ini beribadah kepada Allah ini bukan mengharapkan surga, tapi beliau sadar bahwa Allah menciptakan dirinya bukan untuk dimasukkan surga, tapi adalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah kepada Allah. Maka setelah itu malaikat tersebut kembali kepada Allah dan berkata, wahai Tuhanku, Engkau lebih tahu apa yang telah ia katakan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ishhadu ya malaikati inni qad ghafartulah. Perkataan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaupun diperlakukan seperti itu, ya, walaupun diperlakukan seperti itu, ia tidak berpaling dari beribadah kepadaku, maka dengan kemuliaanku aku tidak akan berpaling darinya. Ishhadu ya malaikat inni qad ghafartulah. Saksikanlah wahai para malaikatku, sesungguhnya aku telah mengampuninya. Jadi ketulusan kita dalam beribadah, kesungguhan kita dalam beribadah, ya, itu walaupun kita tidak mengharap imbalan dari Allah, itu Allah sendiri sudah paham, Allah itu sudah tahu, dan Allah juga sudah menjanjikan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba itu adalah untuk dirinya sendiri, dan Allah akan membalas setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, sekecil apapun itu akan diberikan balasan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk kita semua bahwa dalam beribadah kita tidak menuntut sesuatu dari Allah. Karena apa? Tidak pantas kita menuntut sesuatu dari Allah dengan karunia anugerah yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya, ibadah kita hanya menuntut sesuatu dari Allah, mungkin kita akan bisa menjadi bosan untuk beribadah, kita bisa malas untuk beribadah. Kenapa? Karena kadang kalau yang kita harapkan, yang kita inginkan ternyata tidak diberi oleh Allah atau belum diberi oleh Allah, dan kita tidak sabar, maka kita akan menyalahkan amalan tersebut, kita akan menyalahkan ibadah tersebut. Contoh, suatu contoh, kita melakukan sholat duha, kita membaca surat Waqiah, bagaimana agar kita meminta supaya hidup ini tenang, bahagia, senang, kita tidak kekurangan, kita menjadi orang kaya, ternyata hidupnya ya pas-pasan, bahkan kekurangan terus. Maka nanti korbannya kemana? Korbannya adalah dari ibadah yang kita lakukan. Aku wis sholat duha sakmene suwene, aku wis maca Waqiah bendino, tapi ya kok isih melarat, tapi ya kok isih susah. Maka itu korbannya. Maka ketika kita beribadah, dari sini kita diajarkan setiap kita ibadah adalah sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah, bukan menuntut sesuatu dari Allah. Sehingga apa? Tidak akan pernah kita merasa kecewa dengan amal ibadah yang kita lakukan. Ya, jadi sekali agar kita tidak pernah merasakan kekecewaan dalam ibadah yang kita lakukan. Istighosah tiap hari karena suatu keinginan, ingin gini-gini, ternyata tidak berhasil. Istighosahnya yang disalahkan, doanya yang disalahkan, menyalahkan sesuatu yang baik. Inilah pelajaran buat kita semua. Jadi sekali lagi, di dalam beribadah kita niatkan tulus karena Allah, karena balasan dari kebaikan itu sudah otomatis Allah siapkan bagi hambanya yang mau melakukan. Famaya mal mithqala dzarratin khairan yarah. Mudah-mudahan bermanfaat, kita semua diberikan, hati kita selalu dituntun oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah untuk selalu melakukan ketaatan, kebaikan yang murni, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dijauhkan hati kita ini dari rasa
sombong, dari rasa ingin dan ingin-ingin yang hanya menuruti nafsu kita. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.